Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Al-Imaniyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas kitab Safinatun Najah, pasal tentang furudul wudu'i. Bagi pemirsa yang mempunyai kitab Safinatun Najah, dibuka kitabnya halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Adapun ini itu sebuah fasal. Furudul wudu'i, adapun beberapa fardunya wudu, sitatun itu 6. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu itu niat. As-sani, adapun yang kedua, ghuslul wajhi, itu membasuh wajah. As-salisu, adapun yang ketiga, ghuslul yadaini, itu membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, sampai kedua siku-siku. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, mashu syai'in, itu mengusap sesuatu minar ra'si, dari kepala. Al-khamisu, adapun yang kelima, ghuslur rijlaini, itu membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, sampai kedua mata kaki. As-sadisu, adapun yang keenam, at-tartibu, itu tertib. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan fasal furudul wudu'i, mari kita terlebih dahulu membahas nahwu sorofnya. Faslun ay hada faslun. Furudu ini menjadi mubtada. Setiap awal kalimat maka menjadi mubtada, dan mubtada hukumnya rafa. Kemudian al-wudu'i, al-wudu'i ini menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya dari furudu, makanya al-wudu'i ini dibaca jar karena mudhaf ilaih hukumnya jar. Kemudian sittatun, sittatun ini menjadi khobar, khobar dari furudul wudu'i, dan khobar hukumnya rafa. Kemudian al-awwalu, adapun yang pertama, al-awwalu ini berirob rafa karena menjadi mubtada. Setiap awal kalimat maka menjadi mubtada, dan mubtada hukumnya rafa. Kemudian an-niyatu, an-niyatu berirob rafa karena menjadi khobar, khobar dari al-awwalu. As-sani menjadi mubtada karena awal kalimat, menjadi mubtada hukumnya rafa. Kemudian ghuslu, ghuslul wajhi, ghuslu menjadi khobar, khobar dari as-sani. Al-wajhi menjadi mudhaf ilaih, mudhaf ilaihnya ghuslu. As-salisu menjadi mubtada, mubtada hukumnya rafa. Ghuslul yadaini, ghuslu menjadi khobar, khobar hukumnya rafa. Al-yadaini menjadi mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaihnya di sini menggunakan tanda ya'ina atau tasniah yang bermakna dua. Dari mudhaf ilaihnya ghuslu. Ma'al mirfaqaini, ma'a ini menjadi dhorof makan. Al mirfaqaini jadi majrur karena setelah dhorof itu majrur, harus majrur. Kemudian ar-rabi'u, i'rabnya rafa karena menjadi mubtada. Mashu syai'in, mashu i'rabnya rafa karena menjadi khabar, khabar dari ar-rabi'u. Syai'in menjadi mudhaf ilaih, mudhaf ilaihnya mashu. Minar ra'si, min huruf jar, ar-ra'si itu menjadi majrur atau yang dibaca jar karena setelah huruf jar dibaca jar. Al-khamisu beri'rab rafa karena menjadi mubtada. Ghuslur rijlaini, ghuslu beri'rab rafa karena menjadi khobar, khobar dari al-khamisu. Ar-rijlaini menjadi mudhaf ilaih, mudhaf ilaihnya dari ghuslu. Di sini mudhaf ilaihnya menggunakan ya'ina atau tasniah yang bermakna dua. Ar-rijlaini dengan membasuh
kedua kaki. Makanya bermakna dua. Ma'al ka'baini, ma'a dorof makan. Al ka'baini menjadi majrur. Jadi setelah dorof tadi harus majrur. As-sadisu berirob rofa karena menjadi mubtada. At-tartibu menjadi khobar. Khobar hukumnya rofa, khobar dari as-sadisu. Mari kita membahas pasal tentang furudul wudu ini. Penjelasannya. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Yang pertama niat. Apa itu niat? Niat itu menyengaja sesuatu dengan melakukan sesuatu tersebut. Jadi kalau wudu itu harus dibarengi dengan niat. Harus dibarengi dengan niat ketika membasuh awalnya dari wajah. Jadi ketika membasuh awal wajah itu harus dibarengi dengan niat. Karena melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah ini dari batas membasuh wajah dari ujung rambut atas ini sampai di ujung telinga, kemudian di bawah dagu. Nah, itu batas wajah. Jadi kalau nggak sampai atau kurang dari nggak kena bagian ini, maka nggak sah sholatnya. Karena wudhu ini termasuk syarat sholat. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Jadi membasuh kedua tangan sampai sela-sela sini, menjelah-nyela, kemudian sampai siku-siku. Kalau bisa harus melebihi siku-siku. Takut sebelum nyampe siku-siku, maka sholatnya tidak sah karena nggak nyampe. Kalau nggak nyampe itu nggak sah. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap sebagian kepala ini rambut, mau sini, mau di sini ataupun sini, itu mengusap sebagian kepala. Sebagian, namanya sebagian ya sebagian, bukan seluruhnya. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi membasuh kaki itu harus sampai di atas mata kaki. Kalau nggak nyampe di atas mata kaki, nggak sah. Yang keenam, tertib. Nah, ini untuk tertib. Jadi untuk tertib itu harus berurutan dari 1 sampai 5. Dari niat sampai membasuh kedua kaki. Itu harus tertib. Nggak boleh kaki dulu baru tangan, atau wajah dulu baru kaki. Nggak boleh. Karena tertib ini termasuk sebagian fardu-fardu wudu. Jika tidak dipenuhi, maka wudunya tidak sah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan saya melihat dari video yaitu Muhammad Haryadin, bahwasanya dari segi pembacaan dan juga nahwu alhamdulillah sudah baik. Namun ada beberapa yang harus diketahui, karena ilmu nahwu, ilmu shorof ini sangat luas. Bahkan tidak hanya menjelaskan hanya khobar, hanya mubtada, itu tidak hanya seperti itu. Aslinya hanya luas. Cuman karena ini hanya masih kalangan santri dan masih belajar, insya Allah masih bisa untuk dikembangkan. Semisal seperti ini, di dalam lafadz al-awalu. Nah, di lafadz al-awalu ini aslinya ada man'ut yang dibuang, yang mana disitu sebagai sifat. Aslinya kan asal katanya adalah furudul awalu atau fardul awal. Jadi fardunya dibuang menjadi langsung disingkat jadi al awalu. Nah, itu kan harus tahu bahwasanya di situ ternyata ada asal muasal kata, ya ini man'ut yang dibuang. Nah, itu adalah salah satu hal yang harus diketahui oleh para santri. Nah, itu tidak sembarangan orang langsung tahu atau cepat langsung paham dengan ilmu nahwu, itu harus ada proses yang panjang.
Nah, selanjutnya dalam pemaknaan. Kalau pemaknaan yang saya lihat memang sudah struktur, sudah lumayan baik, namun ada beberapa yang harus diperhatikan. Contoh seperti ma'al mirfaqo ini. Nah, ma'a ini kan kalau dimaknai itu kan artinya adalah besertaan. Nah, sedangkan tadi dimaknai dengan sampai. Nah, namun kalau di kitab seperti di Fathul Qorib itu ada menggunakan penggunaan ila, yaitu sampai. Nah, mungkin dari saudara Muhammad Haryadin ini menggunakan ila gitu, namun boleh-boleh saja gitu. Cuman kalau maknanya ini maknanya adalah besertaan, jadi besertaan dengan mengusap siku-siku. Nah, ini adalah salah satu yang harus diketahui. Selanjutnya dari penjelasan ini sudah baik, namun kalau lebih baiknya itu lebih didetailkan lagi. Seperti tadi di dalam wajah ini ada kekurangan yang harus dipenuhi. Salah satunya apa? Ya ini batas-batas wajah. Yang mana kalau batas wajah berarti dari ujung atas sampai ujung bawah. Kalau ujung atas berarti dari mulai tumbuhnya rambut, maksudnya tumbuhnya rambut itu tumbuhnya rambut normal. Kalau orang botak kan ada botak yang seperti profesor itu. Nah, tapi yang dilihat adalah normalnya tumbuhnya ujung rambut dari atas hingga bawah dagu. Nah, bawah dagu ini penting. Dagu itu dagu yang janggut atau dagu yang ada di dua tulang yang saling bertemu. Nah, ini yang harus diketahui, yaitu bawah tulang yang harus diketahui, karena ini adalah salah satu yang bisa mengesahkan membasuh wajahnya. Nah, selanjutnya yaitu batas dari kiri dan kanan sudah benar, yaitu dari ujungnya telinga, yaitu ada tonjolan yang di telinga kiri dan kanan. Nah, ini adalah salah satu batas dari wajah. Dan yang selanjutnya yakni pengusapan sebagian kepala. Jadi ada mashu sama ghuslu. Ini sudah beda. Kalau ghuslu berarti airnya mengalir, kalau mashu ini yang penting ada air yang mana di situ ditempelkan saja sudah sah. Lah, terus bagaimana roksi di sini mengusap dengan sebagian kepala, yaitu rambutnya. Nah, jadi rambut ini dilihat. Kalau rambutnya dari bagian atas, jadi bagian atas ini kan ada rambut dari bagian depan dan belakang. Nah, ini kalau rambut bagian depannya tidak boleh melewati bagian kepala. Lah, kalau yang belakang juga sama, yang mana arahnya rambut itu tidak melebihi dari bagian kepala yang belakang, baik itu kiri juga ataupun yang kanan juga. Nah, ini harus tahu batasan dari kepala. Maka kadang ada yang rambutnya panjang kok yang diusap kok malah rambut yang paling ujung. Nah, ini kan tidak sah. Makanya itu batasan kepala yakni yang sudah kita ketahui, yaitu bagiannya. Jadi kalau kita mau ngusap yang dimanapun itu sudah sah. Nah, selanjutnya untuk pemberian nasihat saya untuk Muhammad Haryadin, bahwasanya gini, dalam mengkaji ilmu nahwu shorof itu tidak mudah, karena butuh proses yang panjang, tidak hanya 1 tahun atau 2 tahun, karena banyak jenjang yang harus dilalui. Jadi baik nanti ada jurumiyah, ada imriti, langsung alfiyah, ini sangat berat, maka butuh proses yang panjang. Oleh sebab itu saya menyarankan bahwasanya untuk istiqomah, agar apa? Berkah ilmunya, manfaat ilmunya, agar ia mampu menyebarkan apa yang ia dapat di pondok pesantren. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.